Shalom, perkenalkan nama saya Arifta Foki. Baik, sini saya akan meresumi buku dengan judul buku Pengantar Evaluasi Pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian secara umum. Yang pertama, valid. Maksudnya, evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis teks yang terpercaya dan salis. Adanya kesesuaian alat ukur dan fungsi pengukuran dan sasaran ukuran. Yang kedua, terbuka. Penilaian harus terbuka bagi siapa saja sehingga tidak ada hal-hal yang dirahasiakan dalam memutuskan hasil penilaian. Yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik karena latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status, sosial emosional, sosial ekonomi, dan gender, serta tidak pilih kasih. Keempat, terpadu. Penilaian oleh pendidikan merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Kelima, kriteria. Penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Keenam, akuntabel. Penilaian yang dapat ditanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang ketujuh, kooperatif. Harus ada kerjasama antara semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, peserta didik sendiri. Kedelapan, praktis. Mengandung arti mudah digunakan bagi orang yang mengurus alat evaluasi maupun orang yang menggunakan alat tersebut. Yang kedua, harus menggunakan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. 9, objektif. Dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. 10, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Artinya yaitu evaluasi yang dilakukan secara kontinu. Evaluasi yang harus dihubungkan dengan hasil-hasil awal. Ketiga, kemampuan peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk. 11, komprehensif. Evaluasi terhadap suatu objek. Misalnya objek evaluasi adalah peserta didik. Kedua, evaluasi mengangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. B, prinsip-prinsip dalam penilaian secara komprehensif. Prinsip yang melihat semua aspek meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, dan tanggung jawab. Penilaian yang dilakukan mencakup seluruh aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Seorang guru dalam melakukan evaluasi harus secara utuh, artinya informasi yang dipakai harus jelas. C, prinsip-prinsip dalam penilaian secara kontinu. Hasil belajar yang baik adalah yang dilaksanakan terus-menerus dan dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal memungkinkan guru untuk memperoleh informasi prinsip kontinuitas untuk dikenal sebagai istilah prinsip berkesinambungan. Evaluasi juga harus dilakukan secara sistematik dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik. Prinsip kesinambungan harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa kontinu. Kontinu artinya berkesinambungan. D, prinsip-prinsip dalam penilaian secara objektif. Prinsip objektif dalam penilaian harus diartikan bahwa penilaian mesti dan harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa adanya pengaruh subjektif penilaian. Objektif berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Dalam melaksanakan penilaian atau evaluasi, seorang pengajar haruslah memiliki prinsip adil. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandangan.
Kedua, hendaklah bertingkah secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan. Ketiga, sikap like dan dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif dan harus dijauhkan. Empat, evaluasi harus didasarkan pada kenyataan data dan fakta. Sasaran penilaian evaluasi. Sasaran evaluasi adalah semua yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilaian. Sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Input, bahan mental yang akan dimasukkan ke transformasi. Kemampuan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kedua, kepribadian keseluruhan secara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tiga, sikap-sikap. Pernyataan evaluasi terhadap objek, orang, atau peristiwa. Keempat, inteligensi. Kapasitas untuk logika, pemahaman, kesadaran diri, pembelajaran pengetahuan emosional. Seterusnya, transformasi. Mesin yang berguna untuk mengubah bahan mental menjadi bahan jadi. Unsur-unsur yang berfungsi sebagai faktor penentu dalam kegiatan sekolah tersebut antara lain siswa sendirian, guru dan personal lainnya. Tiga, bahan pelajaran, metode pengajar dan sistem evaluasi, sasaran penunjang, sistem administrasi, output dipakai untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian yang presentasi belajar untuk selama mengikuti program. Jadi sasaran evaluasi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu output, transformasi, dan input. Objek penilaian evaluasi. Objek penilaian evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi terhadap objek yang dinilainya. Objek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek, yaitu aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan aspek sikap. Aspek kemampuan dalam dunia pendidikan di sekolah untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program tertentu. Maka para calon peserta didik itu harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu itu nantinya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Kedua, aspek kepribadian. Suatu yang berpendapat dalam diri seseorang dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Yang ketiga, aspek sikap merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancarkan keluar. Objek dari evaluasi pendidikan meliputi kurikulum atau materi pembelajaran, metode pengajaran, dan teknik penilaian. Sasaran atau media pendidikan, sistem administrasi, guru, dan unsur personal lainnya terlibat dalam proses pendidikan. Menurut pendapat saya, prinsip-prinsip dalam penilaian secara umum yaitu adil, terbuka, adil, terpadu, kriteria akuntabel, kooperatif, praktif, objektif, kontinun, komprehensif. Prinsip-prinsip dalam penilaian secara prinsip yaitu prinsip totalitas, merupakan prinsip yang melihat semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, dan tanggung jawab. Sasaran penilaian meliputi evaluasi. Sasaran penilaian evaluasi meliputi input, transformasi. Objek penilaian evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat atau derajat suatu objek atau kejadian yang berdasarkan atas hasil pengukuran tersebut. Seterusnya tentang sasaran dan objek penilaian. Sasaran dan objek penilaian secara aspek kepribadian.
Objek, sasaran, evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan sasaran atau objek evaluasi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilaian ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Dititik dari segi input, maka objek evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu aspek kemampuan, kepribadian, dan sikap. Aspek yang paling menyorot ialah aspek kepribadian. Aspek kepribadian mengangkut tentang sikap, bakat, minat, motivasi, nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri seseorang dan nampak dalam tingkah laku. Menurut teori yang dikemukakan oleh Brom, ada 3 ranah yang rekam psikologi: kepribadian, kognitif, kepribadian, pengetahuan, dan sikap. Sasaran dan objek penilaian secara kognitif. Salah satu objek atau sasaran hasil belajar adalah aspek atau ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Aspek-aspek penilaian ranah kognitif itu tingkat pengetahuan, ingin tahu pengetahuan, tingkat pengetahuan pemahaman, tingkat kemampuan aplikasi atau penerapan, tingkat kemampuan analisis, tingkat kemampuan tesis, tingkat kemampuan evaluasi. Kemampuan evaluasi adalah kegiatan membuat penilaian berkenan dengan nilai sebuah ideal, kreasi secara atau metode. Tingkat evaluasi mencakup beberapa kemampuan, yaitu memberi penilaian terhadap teori, membuat pilihan berdasarkan pertimbangan pemikiran, memverifikasikan nilai bukti, mengenal subjektivitas, membandingkan dan membedakan antara gagasan. C. Sasaran dan objek penilaian. Aspek secara afektif. Penilaian efektif yaitu berkenaan dengan mengembangkan keterampilan perilaku positif, kerjasama, konsep diri, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Aspek efektif mencakup segala sesuatu yang berkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. D. Sasaran dan objek penilaian secara aspek psikomotor. Psikomotor adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani. Dalam aspek psikomotorik ada 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama, peniruan, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tampak kompleks, adaptasi, penciptaan. Seterusnya, alat-alat evaluasi pendidikan secara umum. Evaluasi pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu notes dan teks. Teknik teks secara umum. Teks merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, mengetahui, dan penguasaan objek terukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa teks merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan, dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Maka teks memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan mengukur keberhasilan program pengajaran. Pertama, pengertian teks. Secara bahasa, kata teks berasal dari bahasa Prancis kuno. Teks dengan arti prinsip untuk menyisipkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan teks yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan teks ujian atau percobaan. Teks ialah alat atau prosedur yang dapat digunakan dalam bentuk pengukuran dan penilaian. Fungsi teks. Secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh teks, yaitu sebagai alat ukur keberhasilan program pembelajaran, sebagai alat pengukur terhadap pemahaman peserta didik. 3. Kegunaan teks untuk mengukur siswa. Maka dibedakan menjadi 6 golongan, itu teks dialogis, formatif, teks sumatif, seleksi, awal, akhir,
Keempat, teks dianokonotif. Teks yang digunakan untuk menggali kelemahan yang dihadapi peserta didik, terutama kelemahan yang dialami peserta didik saat belajar. 4. Teks kepada siswa yang akan mengakhiri pelajaran. 5. Teks informatif untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mulai terbentuk setelah mengikuti sesuatu yang program tertentu. Manfaat bagi guru, mengetahui sejauh mana bahan yang sudah diajarkan sudah diterima oleh siswa, mengetahui bagian-bagian mana yang dari bahan pembelajaran yang belum menjadi milik siswa. C. Manfaat bagi program, apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat. 10. Ciri-ciri tes yang baik. Validitas mengukur secara tepat, reliabilitas dapat dipercaya, objektivitas faktor objek yang tepat. Ada 3 aspek yang diperhatikan dalam melaksanakan wawancara. Tahap awal wawancara, penggunaan pertanyaan tentang hasil wawancara. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.